kami tentang Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia berada di dalam tanah, di atas tanah mempengaruhi keadaan tanah di bawahnya. Kebanyakan adalah bahan kimia yang tidak terurai dan menyebabkan kerusakan pada sistem tanah itu tersendiri. Pencemaran tanah disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Contoh-contohnya seperti sampah-sampah anorganik seperti plastik, styrofoam, genteng, terus kayu, dan sampah organik seperti ini. Pencemaran tanah bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Kalau bagi kesehatan itu macam-macam dampaknya itu seperti bisa menyebabkan pusing, pegel, multi, iritasi mata, ruam pada kulit. Selain itu, bahan kimia yang ada seperti merkuri atau raksa itu bisa menyebabkan kerusakan hati maupun kerusakan ginjal. Sedangkan bagi dampak bagi ekosistemnya, pencemaran tanah ini bisa menyebabkan perubahan pada metabolisme serta mikroorganisme yang ada di tanah, dan akibatnya bisa memusnahkan beberapa spesies dan bisa mengganggu fungsi dari rantai makanan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pencegahan. Langkah pencegahan itu adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi daerah yang tercemar. Yang pertama itu caranya adalah dari sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, cara menanggulangi sampah organik itu adalah dengan menjadikannya kompos atau pupuk. Nah, langkah yang kedua itu sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang nggak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi sampah itu cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan cara membakarnya. Kemudian yang ketiga pestisida. Penggunaan pestisida yang sesuai aturan dan tidak berlebihan. Yang keempat adalah membuang dan memakai senyawa organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah pencegahan. Yang pertama adalah banyak barang-barang yang tidak bisa diuraikan, seperti plastik dan bekas-bekas bahan bangunan seperti keramik dan lain-lain. Plastik bisa dijadikan sebagai mainan anak-anak, dan juga pecahan beling bisa dijadikan sebagai kerajinan vas. Kayaknya kurang. Selanjutnya adalah pencegahan. Yang pertama adalah banyak barang-barang yang tidak dapat dimusnahkan. Barang tersebut dapat didaur ulang, misalnya menjadi bahan bangunan. Lalu plastik dapat dijadikan ember, kertas karton bisa dijadikan tisu, dan juga pecahan kaca dapat dijadikan menjadi kerajinan vas. Selanjutnya yang kedua adalah bahan bekas bangunan seperti kerikil, pasir, dan lain-lain dapat dijadikan sebagai resapan air, yaitu dengan cara diendapkan di dalam sumur, sehingga jika terjadi dapat mencegah banjir, dan juga resapan tersebut dapat memasukkan air dan dapat digunakan sebagai air bersih. Ini penanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai sampah yang ada di sebelah rumah saya? Ganggu sih, Mas, ganggu, terus bau, terus gimana ya, pokoknya nggak nyaman aja gitu. Mintanya sih dibersihin gitu. Siapa yang bersihin? Sekarang kami mempunyai seorang yang merupakan teman kami sendiri di SMA 14 yang tinggal di daerah ini, yaitu Azza. Azza, menurut Azza, bagaimana rasanya tinggal di wilayah yang banyak timbunan sampahnya? Ya, rasanya sih nggak enak ya, apalagi terganggu sama baunya. Terus pemandangannya juga nggak enak dilihat. Kan ada larangan, dilarang buang sampah di situ. Aja buang sampah di situ juga nggak? Alhamdulillah enggak. Ya. Beneran. Terus Aza buang di mana? Ada kayak tukang sampah langganan gitu.
Jadi setiap seminggu sekali diambil. Buat apaan coba? Terus diteliti, ada bakterinya. Oh iya. Kesimpulannya adalah pencemaran tanah di Jakarta pada umumnya disebabkan oleh sampah. Sampah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, sedangkan sampah anorganik sebaliknya. Meskipun bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, pencemaran tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan ketidakseimbangan ekosistem. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 1 Tentang polusi tanah.